Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kami rindu pada hari ini, kembali kebenaran-Mu menyapa setiap kami. Persiapkan hati kami Tuhan, dan bila Engkau berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Refleksi Gema pada hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-42. Saya akan membacakan ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kemudian datanglah semua perwira tentara, diantaranya Yohanan bin Kareah dan Asarya bin Hosaya beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, "Biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapan-Mu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah-Mu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang, hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allah-Mu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan." Saudara, bukan hal yang sulit di era digital seperti ini, di mana ketika kita membutuhkan berbagai jawaban, kita butuh petunjuk, kita butuh panduan, maka kita bisa mencarinya lewat Google. Dan kita bisa menemukan solusi dari semua yang kita butuhkan. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ketika saya bingung mencari informasi obat-obatan mengenai anjing saya yang saat itu terserang flu dan bersin-bersin, maka lewat searching di Google, saya bisa menemukan beberapa informasi penting terkait obat atau antibiotik yang bisa diasup oleh hewan peliharaan, yang ternyata saya baru tahu bahwa tidak semua obat buat manusia cocok buat hewan peliharaan. Dan saya mendapatkan jawaban atas apa yang saya cari lewat Google. Namun saudara, harus kita akui bahwa memang tidak semua hal bisa kita temukan jawabannya dalam Google. Apalagi ketika kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Saudara, dilema inilah yang dihadapi oleh orang-orang Yehuda yang tersisa di tanah Yerusalem. Ketika Babel mulai agresif menjajah Yehuda dan mulai membawa tawanan orang-orang muda dan orang-orang yang kuat dalam pembuangan di Babel, maka baik rakyat maupun perwira-perwira yang masih tersisa pada saat itu mereka menjadi kalut. Saudara, mereka menjadi galau karena mereka merasa kalau mereka harus bertahan di Yerusalem, tentu itu bukan suatu pilihan tepat bagi mereka. Karena sewaktu-waktu pasukan Babel bisa membunuh mereka dan membawa mereka juga dalam pembuangan selanjutnya. Tetapi dalam kegalauan itulah mereka mencari Nabi Yeremia. Mereka meminta petunjuk dan mereka mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan atas mereka. Dengan satu janji mereka, bahwa mereka akan menerima apapun jawaban Tuhan. Entah itu jawaban yang baik ataupun jawaban yang buruk yang dikatakan oleh Tuhan atas mereka. Dan mereka akan tetap menerima apapun jawaban Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa sikap menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan adalah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari apa yang jadi pimpinan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ini, saudara. Namun sebagaimana ungkapan lain di bibir, lain di hati. Apa yang jadi sikap, apa yang jadi janji dari orang-orang Yehuda itu, rupanya hanya merupakan ucapan bibir belaka, saudara. Karena setelah lewat 10 hari, dan kemudian sang nabi menyampaikan apa yang jadi pesan Tuhan kepada mereka, bahwa mereka harus tetap tinggal di negeri Yehuda, dan mereka tidak perlu takut terhadap Babel yang telah mengepung mereka, yang telah menjajah mereka, dan mereka dilarang untuk melarikan diri ataupun meminta perlindungan kepada Mesir. Karena hal itu adalah sebuah tindakan yang sia-sia. Karena firman Tuhan katakan, karena mereka akan mati entah oleh pedang ataupun entah oleh sakit penyakit yang menimpa mereka. Sebab Tuhan katakan bahwa malapetaka yang diberikan ini memang berasal daripada Tuhan.
Saudara, kita bisa melihat apa respon mereka atas jawaban dari Tuhan ini. Saudara, kita bisa dapati bahwa bukannya mereka menerima apa yang telah disampaikan oleh sang nabi Yeremia ini. Malah mereka menuduh Yeremia berbohong dan menganggap bahwa Baruk bin Neria lah yang menghasut Yeremia supaya mereka semua mati di tangan Babel. Dan kalau kita bisa melihat di ayat yang keempat dikatakan, demikianlah Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Dan di ayat yang ketujuh kita bisa melihat bahwa mereka memutuskan untuk pergi ke tanah Mesir. Sebab untuk kedua kalinya ditulis sana, mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Oh saudara, itu satu hal yang ironis tentu saja. Semula mereka datang ingin mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun ternyata mereka sesungguhnya tidak mau benar-benar mendengar suara Tuhan. Karena apa? Karena sebenarnya mereka telah berketetapan hati untuk pergi ke Mesir sebelum mereka datang dan mencari kehendak Tuhan atas mereka. Saudara, di sini kita bisa tahu bahwa ketika kita datang untuk meminta petunjuk Tuhan, namun dengan terlebih dahulu menetapkan hati untuk sebuah rencana tertentu, itu adalah sebuah tindakan yang ceroboh dan tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi bukankah ini yang terkadang seringkali kita lakukan dalam beberapa keputusan hidup kita, saudara? Dengan memikirkan pada pertimbangan-pertimbangan diri, kita kemudian memutuskan untuk melakukan hal-hal tertentu dalam hidup ini. Kita mungkin memutuskan untuk berinvestasi dengan investasi tertentu dan usaha-usaha tertentu. Namun untuk meyakinkan keputusan kita baru datang kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan dengan harapan bahwa Tuhan merestui apa yang sudah menjadi ketetapan hati kita sendiri. Saudara, sangat wajar kalau kita akan marah, sebagaimana juga rakyat Yehuda juga marah ketika apa yang mereka pikirkan, ketika apa yang mereka rencanakan dan tetapkan itu ternyata berbeda dengan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan. Karena memang sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Jika itu terjadi dalam hidup setiap kita, saudara, maka sebenarnya kita pun tidak sedang mencari kehendak Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh ingin mendengar apa yang menjadi suara Tuhan buat hidup kita. Itulah mengapa dalam perenungan hari ini saya ingin mengajak bagi setiap kita untuk sungguh-sungguh meletakkan setiap agenda-agenda pribadi kita, semua pertimbangan-pertimbangan diri yang berasal dari pikiran hikmat kita sendiri yang mungkin sudah kita anggap baik. Kita letakkan semuanya itu untuk kita terlebih dahulu mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudara, saya tahu ini bukan satu hal yang mudah. Namun percayalah, kehendak Tuhan justru mendatangkan damai sejahtera di dalam hati kita. Dan akan membuat hidup kita akan semakin berkenan di hatinya. Mari kita datang sekali lagi pada Tuhan dan kita berdoa kepadanya. Bapa dalam sorga, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup setiap kami. Kami sadar bahwa seringkali kami lemah. Kami seringkali memikirkan dengan pertimbangan-pertimbangan diri. Tapi kami lupa bahwa sesungguhnya kami harus terlebih dahulu datang kepada Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, dan mendengar apa menjadi suara Tuhan yang berbicara buat hidup kami. Sehingga segala keputusan-keputusan kami adalah keputusan-keputusan yang memang selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Oh Tuhan, tolong setiap kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.